Ya beginilah pahit hambarnya hidup di perantauan jauh dari keluarga. Saat kita lagi sakit gitu kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezekinya dilancarkan. Yang punya masalah semoga cepat terselesaikan ya teman-teman. Oke, di video kali ini teman-teman, saya itu mau goreng nasi jagung sisa kemarin. Iya, sisa kemarin teman-teman. Emang jangan dibuang-buang. Ya, walaupun sih agak sedikit benyek-benyek ya, udah agak-agak berair gitu loh. Namanya kita juga hidup di perantauan, kita nggak boleh membuang-buang makanan ya. Yuk, kita langsung ke dapur, kita langsung masak. Oke, ikutin aku. Kita masaknya simpel-simpel aja. Just yuk. Oke teman-teman, ini untuk bumbu nasi gorengnya, bawang putih, bawang merah, terus sama garam ya teman-teman ya. Sekarang saya mau ngulek. Kita ulek seadanya aja bumbunya. Kalau mau yang pedas bisa kasih pedas ya, kasih cabai. Ini minyaknya sudah panas, aku masukin bumbunya yang sudah dihalusin teman-teman. Ini ya, ini. Kita oseng-oseng sampai wangi ya teman-teman. Baru kita masukin nasinya. Oke, sekarang saya mau masukin nasi jagungnya. Ini aku masukin semua ya. Ada habis ya teman-teman. Aduk-aduk biar tercampur rata sama bumbunya di bawah. Ini tadi sudah dikasih garam ya, garamnya itu di bumbunya gitu loh teman-teman, jadi tinggal nambahin si oregano aja. Terus micinnya dikit, terus kecap, ya habis kita pakai seadanya ya. Udah segini udah. Lalu aku tambahkan sayur sawi teman-teman, sawi hijau. Pasang aja semua.
biar ada sayurannya. Sekarang saya mau masukin nasinya sini nih. Nasi janda. Namanya nasi janda. Kan sendirian dia. Aku tuh pernah nasi jagung lucu ini. Kau tahu pernah makan nasi jagung nggak? Itu apa sih? Nasi jagung. Wah, enak cuy. Enak loh. Kau nggak pernah makan nasi jagung ya? Cobain. Ini. Ya gini lah. Wah, Ini lo biar bunga. ini jagung tak deplok apa piye? Yang di pabrik itu. Enak aja. Kayak makan nasi biasa kan? Oke teman-teman, sekarang saya sudah di atas lagi. Waktunya makan. Jangan lupa kalian makan juga ya. Kita makan seadanya. Mohon maaf kalau agak berisik ya teman-teman ya, karena di bawah itu lagi ada yang nyelip padi. Ada yang nyelip padi, beras gitu loh guys. Ya. Oke, sekarang saya mau makan dulu. Sebelum kita makan, jangan lupa kita berdoa. Yuk, berdoa dulu yuk. Selesai. Nah, ini ya guys penampakannya. Nasi jagung. Nasi goreng jagung ya. Jangan bumbu seadanya yang ada di kos. Yuk, kita makan. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kita uwel-uwel kayak gini, uwel-uwel ya. Langsung kita mangap. Enak. Alhamdulillah. Enak guys. Dari tadi nasinya yang agak-agak basah, digoreng agak kering, jadinya enak. Jadi buat kalian ya, buat anak-anak kosan yang merantau jauh dari keluarga, kalian harus benar-benar bisa menghandle keuangan kalian ya, harus bisa menabung. Makan ya makan aja seadanya.
banget. Padahal nggak pakai ikan, nggak pakai apa. Kalau ada ikannya, ada kerupuknya, ini makin enak teman-teman. Ya beginilah pahit hambarnya hidup di perantauan jauh dari keluarga, yang merasa gak pengen jadi beban keluarga. Walaupun kadang hidup di perantauan itu masih ada lah yang namanya beban dari keluarga, itu dari orang tua itu pasti ada. Nah, yang teman-teman, ya, yang sehat harus bekerja keras supaya untuk bisa apa? Supaya bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri gitu loh. Kalau ada lebihnya kita bisa membantu keluarga kita dulu. Kalau memang dikasih rezeki lebih, kita nanti baru membantu orang lain gitu ya teman-teman ya. Hidup di perantauan sih, aku pernah teman-teman, zaman aku kuliah, satu minggu itu aku berasa puasa teman-teman. Cuman apa, karena udah saking gak kuatnya menahan lapar, aku sampai minta ke kebun orang pisang kepok yang mentah itu aku rebus. Terus karena kebetulan di kebun itu juga ada cabai, masih bisa makan cabai dulu ya teman-teman, aku cocol pakai cabai. Aku rebus dulu teman-teman untuk bisa bertahan aku hidup waktu aku zaman kuliah. Yang penting kita itu harus bersyukur dan harus sadar diri lah gitu loh, dalam keadaan apapun gitu loh. Maksudnya keluarga kita ini harus dilihat dulu dari segi ekonominya gitu loh. Jangan pernah memaksa orang tua sehingga nantinya ke orang tua itu menjadi beban gitu loh, jadi kepikiran, jadi ikut, malah kayak nanti sakit. Kalau sakit nanti malah makin apa ya, makin runyam gitu loh kan. Aku kadang-kadang hidup di perantauan tuh kayak miris banget ya. Itu bukan miris sih, gimana ya, udah memang harus merasakan susahnya mencari pekerjaan, susahnya mencari uang untuk buat makan gitu kan. Nggak enak ya gitu loh kalau mau minta terus sama orang tua gitu. Walaupun kadang orang tua itu bilangnya ya tidak apa-apa gitu kan, orang tua ya nggak apa-apa nak gitu kan, tak usahakan gitu. Tapi kan kita sebagai anak gitu, kita bukan anak kecil lagi, kita sudah berpikir dewasa. Ya kalau seandainya orang tua itu masih diberikan kesehatan terus gitu loh ya, dan masih tanggungannya cuman nggak banyak gitu loh. Kalau cuma tanggungannya cuman hanya untuk menafkahi satu orang ya mungkin nggak apa-apa lah gitu loh. Tapi kalau masih banyak orang-orang yang harus dia tanggung gitu kan, aku pun juga kadang-kadang berpikir gitu loh. Kita kan pasti berpikir kan, apa ya, kita tuh nggak nyaman gitu loh, nggak enak gitu mau minta sama orang tua untuk makan gitu. Apapun yang selama kita masih bisa makan, ya sudah kita makan aja gitu. Aku nggak pernah bilang teman-teman, aku nggak pernah bilang ke keluargaku, aku tuh nggak pernah makan sampai 1 minggu. Aku tuh nggak pernah bilang sama orang tua, sama keluargaku, aku nggak pernah bilang.
aku tahan sendiri, aku punya masalah apapun aku tahan sendiri gitu loh. Karena aku tahu berasa kayak gimana ya, aku tuh jauh dari kata keluarga gitu loh. Sekarang yang cuma terdekat aja pun juga hanya ibu gitu, hanya orang tua aja gitu loh. Saudara-saudara pun juga udah pada menjauh gitu loh. Di saat kita mau perlu kesah di perantauan itu juga udah nggak ada ya, mau tidak mau kita harus bisa menahan diri kita sendiri gitu loh, menyimpannya sendiri gitu. Kadang sedih, apalagi kalau di saat kita lagi sakit gitu kan. Ya udah ya teman-teman, itulah cerita aku ya. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau nonton video ini. Jangan lupa kalian support, subscribe, like, share. Jika ada kritikan, silakan kalian komen di bawah ini teman-teman. Ya, mohon bantuannya untuk support aku di YouTube ini. Thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.